Tiga polisi tewas ditembak oknum tentara saat menggerebek judi sabung ayam di Lampung. Anehnya dalam pengusutan kasus ini, yang diributkan malah soal setoran dan bagi-bagi uang keuntungan dari penyelenggaraan judi sabung ayam tersebut. Adalah dua oknum tentara pelaku penembakan yang membuka cerita tentang praktik bagi-bagi keuntungan judi sabung ayam tersebut. Namun, benarkah pengakuan tersebut? Asalnya, Kompolnas dan kepolisian secara tegas membantah pengakuan tersebut. Bagaimanakah kisah yang sesungguhnya? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Beberapa hari sebelum acara sabung ayam digelar pada tanggal 17 Maret 2025, undangan berjudi di sabung ayam itu tersebar di Facebook dan WhatsApp. Seorang oknum anggota TNI bernama Basar Syah diduga yang menyebarkan undangan tersebut. Informasi tentang kegiatan ilegal itu akhirnya sampai ke kepolisian. Kapolres Waikanan kemudian memerintahkan jajarannya untuk melakukan pembubaran. Pada Senin sore, sekitar pukul 16.50, tanggal 17 Maret 2025, sebanyak 17 anggota kepolisian yang dipimpin oleh Kapolsek Negara Batin menggerebek praktik perjudian sabung ayam itu. Saat tiba di lokasi, salah satu anggota kepolisian memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan kerumunan. Namun, saat polisi hendak mundur setelah pembubaran, terjadi beberapa kali letusan senjata api yang mengarah kepada barisan kepolisian. Tembakan itu seolah menjadi tembakan balasan. 3 anggota polisi terkena tembakan. Situasi menjadi tidak terkendali, terlebih hari mulai gelap. Melihat 3 anggota gugur terkena tembakan, jajaran Polres Waikanan pun fokus mengevakuasi rekan-rekannya ke Rumah Sakit Bayangkara. 3 polisi gugur dalam insiden ini. Pertama, Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto yang lahir pada tanggal 5 Juni 1972, Pendidikan dan Pembentukan Diktuk Bintara tahun 1994. Korban kedua adalah Bribka Petrus Aprianto yang lahir pada tanggal 16 Maret 1985. Ia ikut Diktuk Bintara pada tahun 2005. Jabatan terakhir Banit bin Mas Polsek Negara Batin. Dan korban ketiga adalah Bribda M. Golib Suryaganta, kelahiran 23 Februari 2002. Golib ikut Diktuk Bintara 2021, jabatan terakhir BA Satreskrim Polres Waikanan. Terhadap ketiganya, Kapolri memberikan penghargaan dengan kenaikan pangkat. Ibtu Lusianto mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Ajun Komisaris Anumerta. Bribka Petrus Aprianto menjadi Aibda Anumerta, sedangkan Bribda Golib Suryaganta menjadi Bribtu Anumerta. Dari lokasi kejadian, Polda Lampung menyita sejumlah barang bukti, mulai dari uang tunai sejumlah 21 juta rupiah, ayam aduan, serta peralatan yang digunakan dalam gelanggang sabung ayam. Setelah peristiwa itu, polisi menangkap seorang tersangka berinisial Z. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan anggota TNI dalam insiden penembakan yang menewaskan 3 anggota Polri tersebut. Informasi yang beredar, tempat sabung ayam itu ditengarai milik anggota TNI Kopral Kepala Kopka Basar Syah dan pembantu Letnan 1 Peltu Lubis. Benar saja di hari itu juga, malam setelah kejadian itu, Kopka Basar Syah dan Peltu Lubis menyerahkan diri ke kepolisian militer. Dari 2 oknum tentara tersebut didapat keterangan bahwa ada ribut soal setoran di balik penggerebekan itu. Sebagaimana diungkap oleh Asisten Intelijen Asintel Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Yogi Muhamanto kepada awak media. Yogi menceritakan bahwa berdasarkan pengakuan Kopka Basar Syah dan Peltu Lubis, hubungan antara Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto,
dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis selalu memberitahukan kepada Lucianto. Lucianto disebut menjawab silakan, yang penting harus aman. Kata aman yang dimaksud adalah setoran uang. Menjelang hari kejadian tewasnya 3 personil kepolisian tersebut, kemungkinan ada komunikasi yang tidak pas atau tidak cocok antara Peltu Lubis dan Lucianto. Komunikasi yang tidak baik itu yang akhirnya memicu insiden yang tidak diinginkan tersebut. Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar juga mengatakan adanya pembagian uang antara Polsek dan Koramil. Hal itu diketahui terjadi sejak 1 tahun lalu. Eko menegaskan bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan oleh Denpom. Tapi itu keterangannya ya, saya tekankan itu keterangan dari saksi. Saksi siapa? Ya 2 oknum anggota TNI itu. Yang jelas ada uang dibagi. Yang makan siapa? Ya orang-orang di situlah. Itu masih diselidiki. Ujar Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar kepada media. Hal berbeda disampaikan oleh Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Muhammad Khairul Anam. Anam menyebut bahwa Peltu Lubis memang pernah bermaksud menyogok Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lucianto seusai ditegur terkait judi sabung ayam. Anam menuturkan hal tersebut dilakukan Peltu Lubis agar AKP Lucianto tidak terus-menerus mengusik judi sabung ayam yang diduga dikelola olehnya bersama rekannya yaitu Kopka Bashar Syah. Kapolsek Lucianto ini mengingatkan Peltu Lubis untuk menghentikan upaya sabung ayam bolak-balik diingetin. Ini sudah lama. Ketika diingetin gitu, mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak Lucianto. Begitu penjelasan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Muhammad Khairul Anam. Temuan Kompolnas tersebut menurut Anam sudah melakukan pengecekan ke lapangan. Dalam pengecekan tersebut, Anam meyakini bahwa AKP Lucianto memang tidak menerima sogokan dari Peltu Lubis. Juga tidak terlibat dalam bisnis judi sabung ayam tersebut. Karena kondisi rumahnya yang sederhana. Secara terpisah, istri AKP Anumerta Lucianto, Nia, juga membantah soal adanya isu uang setoran yang mengalir ke almarhum suaminya. Dia lalu menceritakan soal adanya orang suruhan Peltu Lubis yang memberikan uang kepada AKP Lucianto agar bisnis judi sabung ayam berjalan lancar. Namun, Lucianto langsung tegas menolak uang sogokan tersebut. Dia nyuruh orang kasih ke bapak agar sabung ayam itu berjalan, tapi bapak nggak mau. Begitu penjelasan Nia, istri Lucianto. Bahkan, sebelum Peltu Lubis, Nia menyebut ada orang lain yang turut menyogok suaminya sebesar 1 juta dan tetap berujung penolakan. Dia menegaskan sikap suaminya yang anti sogok dan berniat memberantas perjudian berujung tidak disukai oleh pihak-pihak tertentu. Banyak yang tidak suka dia pemberantas judi. Waktu itu oknum yang menembak itu mau kasih uang ke bapak. Saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri melihat amplopnya dikasih 1 juta. Dia nggak mau, kata Nia. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika pun turut membantah isu setoran yang mengalir ke polisi terkait judi sabung ayam di wilayah hukum yang dipimpinnya. Helmi mengatakan, informasi tersebut harus dibuktikan dengan data maupun fakta yang valid. Saya menanggapi bahwa ini kan asumsi ya. Kalaupun ada, tunjukkan. Kami tidak menutup diri untuk memproses itu, kata Helmi dalam keterangan video. Helmi mengatakan polisi serius mengusut kasus ini. Dia memastikan kepolisian akan menindak anggotanya yang terlibat. Jika hal itu tidak terbukti, maka kepolisian pun akan mengumumkannya ke publik. Polri sudah terbiasa untuk menindak anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran. Helmi mengatakan banyak isu yang menyelimuti kasus ini. Namun, dia menekankan polisi tak akan teralihkan dari fakta 3 anggotanya terbunuh saat menggerebek sabung ayam. Dia menegaskan bahwa isu tentang adanya uang setoran tidak menghilangkan fakta bahwa terjadi penembakan yang menyebabkan 3 orang meninggal.
Judi tetaplah judi. Menghilangkan nyawa juga tidak dibenarkan dengan alasan apapun kecuali peperangan. Apalagi yang terbunuh adalah aparat negara yang sedang menjalankan tugas. Kalaupun benar ada bagi-bagi setoran, maka cukup ringkus semua oknum yang menerima kue uang haram tersebut. Karena isu semakin memperkeruh dan bantahan tidak menjernihkan. TNI dan Polri bersatulah. Ungkaplah secara transparan, rakyat tidak butuh drama dan penggiringan opini.